bahwa salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pimpinan interupsi Ibu Neti, ya. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Ya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Prastiani, nomor anggota A436 dari fraksi PKS Dapil Jabar 8, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu. Tentu pimpinan yang terhormat, Ibu Ketua, para wakil pimpinan, dan juga seluruh anggota yang hadir baik secara fisik maupun virtual. Tentu dalam kesempatan yang berharga ini saya mengajak kita semua kembali bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat sehat dan kesehatan yang Dia berikan, sehingga kita bisa hadir pada rapat paripurna penutupan masa sidang kedua di akhir tahun 2020 ini. Tentu saja yang kedua, saya mengajak kita semua mendoakan para pahlawan yang telah merebut dan memperjuangkan kemerdekaan, termasuk juga pahlawan masa kini, yaitu para tenaga kesehatan baik dokter dan perawat yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan keselamatan pasien dan kemanusiaan, yang menurut data sudah lebih dari 300 tenaga kesehatan kita baik dokter maupun perawat yang gugur dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu mudah-mudahan gugurnya para tenaga kesehatan ini menjadi renungan dan motivasi bagi kita semua untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat Indonesia. Dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ini, sebagai bentuk fungsi pengawasan yang melekat dan harus kita lakukan, saya ingin mengingatkan bahwa posisi Indonesia pada masa pandemi ini menempati peringkat ke-20 di dunia. Jadi kita mendapati angka 598.933 kasus positif dan 18.336 orang yang meninggal. Kemudian yang dirawat ada 88.622 dari kasus terkonfirmasi, serta yang sembuh mencapai 491.975. Dan tentu saja saya ingin mengingatkan, ini bukan sekedar angka, tapi ini adalah nyawa manusia. Oleh karena itu, marilah kita semua meminta pemerintah tetap fokus dan sungguh-sungguh, karena pandemi ini berbasis wabah kesehatan, sehingga yang harus menjadi leading sektor dari penanganan pandemi ini adalah kesehatan. Oleh karena itu, kita harus mendorong pemerintah untuk meningkatkan sistem dan kapasitas layanan kesehatan, memperbanyak 3T, tes, tracing, dan juga treatment, menambah jumlah tempat isolasi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Aziz tadi, bahwa di akhir tahun ini ada banyak event yang membuat kita berkumpul, berkerumun, dan bertemu dengan banyak orang, tentu saja menjamin perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah tagline kesehatan pulih, ekonomi bangkit tentu dapat kita wujudkan. Dan terakhir pimpinan, saya ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh para pimpinan Komisi 9, Pak Ansori Siregar dan juga Bu Sri Rahayu, bahwa tanggal 6 Desember yang lalu kita kedatangan 1,2 juta vaksin atau finish product Sinovac. Dan tentu saja kita semua ingin menegaskan pemerintah memastikan kualitas, mutu, dan juga khasiat dari vaksin Sinovac ini dengan cara tetap konsisten dan patuh pada rekomendasi ilmiah dan mengikuti setiap tahapannya sesuai dengan evidence-based practice. Mengingat uji klinis tahap 3 ini masih berlangsung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Unpad. Oleh karena itu, kita ingatkan pada pemerintah untuk tidak tergesa-gesa, ya, menunggu clinical trial, menunggu emergency use authorization yang akan dikeluarkan oleh Badan POM, serta sertifikat halal dari MUI, karena inilah yang kemudian ditunggu oleh rakyat Indonesia, manfaat, termasuk juga efekasi dan resiko dari penggunaan vaksin Sinovac ini. Jangan sampai ada konglomerasi dan komersialisasi vaksin di tanah air, dan juga jangan sampai pemerintah mempertaruhkan nyawa dan keselamatan rakyat karena ada faktor lain dalam pengadaan vaksin. Marilah kita mendorong pemerintah untuk menghentikan kesimpang siuran ini dengan memperbaiki komunikasi publik dan marketing policy, karena kesehatan rakyat adalah hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Mari kita tutup tahun 2020 ini dengan mengingat dan menyadari sepenuhnya bahwa salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Demikian pimpinan, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.